Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip PAUD. Yang pertama yaitu belajar melalui bermain. Jadi, anak di bawah usia 6 tahun itu berada pada masa bermain. Jadi, pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Yaitu pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak. Yang ketiga yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Maksudnya yaitu pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Selanjutnya yang keempat yaitu berpusat pada anak. Jadi maksudnya pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inspirasi, inisiatif, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak. Selanjutnya, yang kelima yaitu pembelajaran aktif. Maksudnya, pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri. Selanjutnya yang keenam, yaitu berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Maksudnya yaitu pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakteristik yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan. Selanjutnya yang ketujuh, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, yaitu pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu, baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. Kemudian yang kedelapan yaitu didukung oleh lingkungan yang kondusif. Maksudnya, lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lain. Selanjutnya yang kesembilan yaitu berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Maksudnya pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak yang lain. Yang terakhir yaitu yang ke-10, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber penggunaan. Media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Kemudian, termasuk narasumber adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema. Misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas pemadam kebakaran. Itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang 10 prinsip dasar PAUD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.